pada sesi-sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang PDB yang terdiri dari 17 sektor atau 17 lapangan usaha. Nah, ketika dikombinasikan, kita bisa melihat pertumbuhan masing-masing sektor tadi. Nah, waktu kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, berarti seluruh 17 sektor tersebut, kita dapat angka misalnya 5,05% untuk tahun 2023 yang merupakan perbandingan antara produksi barang dan jasa akhir tahun 2023 dibandingkan 2022 dengan dasar harga konstan. Cara yang sama bisa kita lakukan terhadap masing-masing sektor tadi. Pertama harus dilakukan dulu dari 17 sektor atau produksi barang menurut 17 lapangan usaha tersebut, berapa harga konstan masing-masing. Nah, harga konstannya yang dicari ya. Nah, harga konstan tersebut dibandingkan dengan harga konstan tahun sebelumnya. Misal kita beri contoh, harga berlaku yang untuk sektor pertanian. Kalau saya sebut pertanian, itu kalau dalam arti luas, artinya pertanian, kemudian kehutanan dan perikanan. Itu disebut sektor pertanian. Nah, pada tahun 2023, PDB menurut harga berlakunya sebesar 2.618 triliun. Tetapi jika dicari harga konstan, harga seolah-olah tahun 2010, nilainya hanya 1.455 triliun. Nah, nilai 1.455 triliun ini dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Nah, ternyata tahun 2022 PDB pertanian atas dasar harga konstan itu sebesar 1.436 triliun. Maka dapat angka pertumbuhan 1,30%. Sudah terbayang ya bahwa angka pertumbuhan sektor pertanian itu 1,30%, jauh lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi yang 5,05. Di dalam pertumbuhan ekonomi itu termasuk pertanian ya di dalamnya. Nah, maka kita bisa melihat masing-masing 17 tersebut bagaimana pertumbuhannya. Caranya sama dengan contoh pertanian tadi. Kita lihat dulu di masing-masing sektor ini harga berlakunya berapa yang biru, lalu dicari harga konstannya. Dicari ini maksudnya kita tinggal baca ya, BPS yang melakukan, kita tinggal melihat dari publikasinya BPS, Badan Pusat Statistik ada. Nah, ini tadi contoh pertanian, nah contoh yang lain bisa dilakukan. Ini semua angka-angka yang saya taruh ini adalah angka harga konstan pada masing-masing sektor tersebut. Nah, ini khusus 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebut pertumbuhan sektoral. Untuk mengetahui secara lebih rinci, pemirsa bisa masuk ke webnya Badan Pusat Statistik, bisa mengambil data satu persatu lalu diolah. Tetapi saya coba bantu untuk sajikan dulu hasil sementaranya ini. Dari 17 saya pilihkan 3. Saya pilih 3 dengan alasan yang 3-3-nya ini sektor yang paling besar. Di kajian sebelumnya kita sudah belajar bahwa sektor yang paling banyak produksi barang dan jasanya, paling tinggi nilainya, satu adalah sektor industri pengolahan. Kemudian sektor perdagangan, kemudian sektor pertanian. Secara nilai produksi barang dan jasa. Lain lagi dengan pertumbuhan. Harus hati-hati kita ya. Jadi nilai besar itu belum menunjukkan pertumbuhan. Karena kalau dari besar, misalnya 1.000 menjadi 1.050, pertumbuhannya cuma 5%. Ada yang kecil, 10 jadi 12, pertumbuhannya kan 20%. Nah, karena itu bedakan antara kita melihat dia besar dalam arti porsi dengan dia dalam arti pertumbuhan. Nah, dalam arti porsi biasanya yang dipakai PDB harga pasar, harga berlaku. Kalau pertumbuhan pakai harga konstan. Mengapa? Supaya kita pengen tahu nih, ekonom pengen tahu, BPS pengen tahu. Nah, kita sebagai pengguna juga diberitahu bahwa yang dibandingkan itu benar-benar real produksi barangnya atau jasanya sesuai sektornya. Nah, maka kita dapat ini. Saya sajikan data 22 tahun terakhir. Yang hitam ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Mengapa saya taruh? Supaya kita melihat sektor ini lebih sering tumbuh di bawah, setara, atau di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, kita pilihkan 3 sektor yang besar. Nah, ambil pertanian yang biru. Nah, tadi kita sudah dapat tahun 2023 ini 1,60%. Sementara yang pertumbuhan ekonomi kan 5,05, jauh banget kan? Ternyata fenomena pertumbuhan sektor pertanian di bawah pertumbuhan ekonomi, di bawah yang hitam, itu terjadi kecuali pada tahun 2020 ketika pandemi. Mengapa?
Sederhana jawabannya, ketika pandemi nyaris semua sektor mengalami kontraksi, penurunan, industri pengolahan termasuk, perdagangan termasuk, tetapi kan petani, peternak tetap berproduksi, karena tidak soal harga ini, maka tetap saja terjadi pertumbuhan pertanian. Nah, pada saat yang lain pulih, ya pertanian tetap saja segitu-gitu saja. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata memang sektor pertanian di Indonesia itu lajunya nyaris selalu lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi, kecuali pada saat pandemi. Nah, bagaimana dengan industri pengolahan? Kita lihat yang orange. Di sebelum tahun 2013, tahun 2012 dan 11 masih di atas yang hitam. Kalau ini kita ambil garis yang lebih jauh ke belakang, itu lebih sering di atas dari tahun 1980. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, sektor industri pengolahan ini hampir selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk tidak mengatakan selalu, ini kan gambarnya kan di bawah hitam terus. Termasuk yang terakhir ini, ketika ini 5,05, si industri pengolahan cuma 4,64. Nah, begitu juga dengan sektor perdagangan, itu sedikit memiliki fenomena berbeda. Dia fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bisa melakukan grafik ini atau membuat grafik untuk 17 sektor. Dan masing-masing sektor kita bisa perpanjang waktunya. Nah, di situ untuk kita yang mau belajar lebih lanjut tentang perkembangan ekonomi Indonesia, nah, kita akan melihat sektor mana yang tumbuhnya tinggi, atau fluktuatif, atau stabil, dan seterusnya.